Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama kita kembali belajar fikih. Nah, untuk pekan ini kita berganti jadwal ya. Nah, dulu hari Selasa, sekarang hari Kamis, kita jadwalnya untuk fikih. Ya, oke anak-anak, pertemuan pertama dulu kita sudah membicarakan tentang makanan yang halal. Pertemuan kedua kita sudah belajar tentang makanan yang haram. Nah, ini kita di pertemuan yang ketiga kita akan belajar bersama-sama, yaitu untuk materi fikih tentang, itu gambarnya apa ya anak-anak? Nah, gambarnya minuman seger sekali ya itu ya. Sesuai gambar yang ada itu yang sudah kita lihat di situ, kita akan belajar tentang minuman. Ya, ada minuman yang halal, ada minuman yang haram. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Itu tadi apa ya? Tentang minuman. Nah, minuman yang halal. Di situ gambarnya ada jus, itu kan minuman yang halal. Oke, anak-anak tahu itu masih gambar jus juga ya. Minuman yang halal itu apa? Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Nah, meskipun wujudnya itu ada air teh, air kopi, air susu, jus, ya mungkin ada itu juga ya sari kacang hijau, yang lain-lain. Nah, pokoknya kalau bahannya dari bahan-bahan yang dihalalkan itu hukumnya halal. Nah, minuman halal merupakan minuman yang suci, bersih, tidak beracun, dan tidak merusak tubuh. Itu minuman yang halal. Nah, untuk macamnya itu apa saja? Apanya yang tertera di gambar tadi? Berupa jus itu, macamnya ada beberapa ya. Oke, macam-macam minuman yang halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Seperti semua jenis madu dan air susu binatang yang halal. Apa saja binatang yang halal itu? Misalnya susu kambing, susu sapi, susu unta, susu kuda, itu halal. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Misalnya arak. Arak itu nanti bisa menjadi halal ketika sudah menjadi cuka. Nah, tahu cuka kan? Nah, kalau kalian misalnya beli makanan yang berkuah itu kadang dikasih cuka, atau enggak mungkin resep yang di situ suruh dikasih cuka. Nah, itu awalnya dari arak tapi sudah dipanaskan, sudah dikeringkan jadi cuka. Nah, kemudian air atau cairan itu bukan berupa benda najis. Jadi jelas airnya itu benda yang halal. Kemudian air atau cairan itu didapatkan dari cara yang halal pula dan tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Itu ya, itu macam-macam minuman yang halal. Oke, yang berikutnya. Nah, hikmah mengkonsumsi minuman yang halal. Ketika Allah itu menggariskan atau membuat ketentuan bahwa ada yang halal, ada yang haram. Nah,
itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal, di situ pasti ada hikmahnya. Nah, apa saja hikmahnya mengkonsumsi minuman yang halal itu? Nah, hikmahnya banyak ya. Yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah melakukan yang halal, kita akan tenang hidupnya, tidak merasa bersalah, tidak merasa dikejar sesuatu yang salah, gitu ya. Kemudian dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kalau kita sudah minum yang baik, insya Allah badan kita, rohani kita akan sehat. Kemudian mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidup, dan juga rezeki yang diperoleh membawa keberkahan dunia dan akhirat, ya. Ya, oke, yang berikutnya tadi kita sudah berbicara tentang minuman yang halal. Coba kalian lihat itu gambar apa ya? Kalau tadi muncul di awal tadi gambar jus, itu minuman yang halal. Kalau ini gambarnya apa ya? Nah, ini kebalikan dari halal. Apa kebalikan dari halal? Itu ya haram. Berarti kita ini akan bicara apa ya? Minuman yang haram. Nah, minuman yang haram itu yang bagaimana? Minuman yang haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh seorang muslim karena adanya dalil yang jelas. Segala yang diharamkan tentunya terdapat kemadharatan sehingga diharamkan. Nah, semua jenis entah makanan, entah minuman, entah hewan yang diharamkan itu di situ memang mengandung madharat. Apa itu madharat? Madharat itu bahaya. Ya, madharat itu kebalikan dari manfaat, gitu ya. Jadi kenapa kok itu diharamkan? Karena memang ada madharatnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, macam-macam minuman yang haram itu apa saja? Kita perlu tahu supaya kita bisa menghindari minuman-minuman tersebut sehingga kita tetap pada jalan Allah, minum yang halal. Oke. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan madharat dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan akidah. Seperti apa? Bir, arak dan sejenisnya. Ya, ini ada sebuah hadis Nabi yang membicarakan tentang itu ya. Di Al-Quran juga banyak dalil tentang itu ya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Ya. Rawahu Muslim. Ini hadis tentang itu, minuman yang haram. Nah, ada juga redaksi hadis yang lainnya ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr dan segala yang memabukkan itu hukumnya haram. Itu artinya ya. Oke, tadi yang pertama. Yang kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Kita perlu hati-hati dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya menaruh air ya di dalam ember. Kalau ember itu terkena cipratan-cipratan najis, nanti airnya itu menjadi air yang bukan suci lagi. Nah, itu kita perlu berhati-hati ya. Yang berikutnya lagi, air yang bercampur racun yang dapat membahayakan tubuh. Nah, airnya air putih tapi bercampur dengan yang bisa membuat tubuh menjadi rusak. Nah, ini hukumnya haram. Kemudian darah manusia atau hewan, ini hukumnya haram juga. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah,
menjauhi mengkonsumsi minuman yang haram. Nah, walaupun ini minuman yang haram, tapi kalau kita menjauhinya, jelas ada hikmahnya. Apa saja itu? Nah, yang pertama, terjaga kesehatan badan dan mental, terhindar dari kejahatan sosial. Ya, kalau kita sudah minum, naudzubillah min dzalik ya, kalau orang yang minum minuman yang haram itu hidupnya tidak akan tenang. Walaupun sekilas sebentar tenang, tapi setelah itu dia tidak akan tenang karena memang tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Kemudian terjaga generasi penerus yang lebih baik serta sehat jasmani dan rohani. Nah, itu tadi penjelasan tentang minuman yang halal dan haram. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan ya. Latihan-latihan yang di situ nanti kita akan banyak berlatih ya. Oke. Sekian dari Bu Heni, nanti kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Semuanya sudah siap? Oke, Bu Heni tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.